Shalom, sahabat berpengharapan. Kita bertemu kembali di dalam renungan singkat kita hari ini. Terambil di dalam Kejadian 28 ayat 12 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kehadiran Tuhan, sebagai seorang percaya, seringkali kita itu seperti Yakub yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu selalu hadir menyertai kita. Tuhan itu selalu setia melindungi saya dan saudara. Bahkan dia sediakan berkat-berkatnya. Sesungguhnya Tuhan itu selalu hadir di dalam hidupnya Yakub, walaupun Yakub dikatakan tadi tidak menyadarinya. Sampai sebuah perjumpaan yang menyentak Yakub, bahwa ternyata kehadiran dan berkat Tuhan itu jauh-jauh sebelumnya Yakub sudah pernah alami. Saudara, sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu sudah lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Begitu pentingnya kita memiliki hati yang peka akan kehadiran Tuhan. Orang Israel berjalan 40 tahun lamanya di padang gurun, dan setiap hari mereka dihujani roti dari surga. Itulah yang disebut mana. Saudara bayangkan, bangsa apa yang tiap hari dikasih berkat dengan makanan gratis setiap hari selama 40 tahun. Tetapi sayangnya orang Israel yang menikmati berkat itu setiap hari selama 40 tahun, lama-lama mereka menganggap hal itu menjadi hal yang biasa. Saudara, kalau kita mau sadari bahwa sesungguhnya setiap hari kita itu alami mujizat Tuhan, kita alami pertolongan Tuhan, kita alami berkat Tuhan. Tetapi kadangkala kita tidak pernah pegahkan kehadiran Tuhan, Sang pembuat mujizat itu, Sang sumber berkat itu. Sehingga tidak heran terkadang kita merasa kehidupan kita ini sepertinya biasa saja. Oleh sebab itu kita harus memiliki kesadaran, dan ucapan syukur itu yang membuat kita bisa mengalami kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi hidup saya dan saudara. Saya mau sampaikan saat ini, kalau saat ini kita masih sehat, kalau saat ini kita masih kuat, itu bukti Tuhan baik buat kita. Yang baik buat kita tidak selalu memang jadi kehendak Tuhan, tapi percayalah, kehendak Tuhan itu pasti terbaik. Kesadaran kita akan kehadiran Tuhan itu menjadi penting. Oleh karena itulah kita bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kesadaran kita akan kehadiran Tuhan itulah yang membuat hidup kita jadi bisa berubah. Lihat Yakub yang hidupnya selalu dikatakan menipu. Siapa yang tidak ditipu oleh Yakub? Tapi ketika dia alami kehadiran Tuhan, dia alami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya Yakub berubah. Yakub sadar betul bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan. Saudara, ketika saudara punya kesadaran akan betapa pentingnya kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka hidupmu pun pasti akan alami perubahan. Saudara pasti berubah. Dampak yang paling besar adalah ketika kita alami kehadiran Tuhan, kita alami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan berubah, komitmen kita berubah dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa sikap hatinya Yakub itu jadi berubah.
hatinya Yakub sekarang menjadi fokus hanya kepada pribadinya Tuhan. Bukan hanya itu saja, Yakub jadi pribadi yang sangat-sangat menghormati Tuhan. Sebab dulu memang hidupnya hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Jalannya selalu berbelit-belit dan sulit sekali untuk bisa lurus. Namun setelah dia bertemu dengan Tuhan, semua itu jadi berubah. Sikap hatinya berubah. Sikap hatinya berubah. Saudara mau berubah hari ini? Mau sikap hatimu berubah? Alami kehadiran Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang membuat kita selalu bisa menikmati mujizat Tuhan. Satu ayat buat kita semua. 1 Korintus 8 ayat 3. Saya akan bacakan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Saudara mau dikenal oleh Allah? Kenalah Tuhan secara pribadi. Doa saya, kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Doa saya, biarlah kita tetap boleh hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita alami betul kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita alami kehadiran Tuhan. Saudara, tetap percaya, tetap bersyukur dan tetap berdoa. Sampai jumpa kembali di dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus